Tetapi ulama mazhab Syafi'i membolehkan talabut biniyah. Nah, seperti yang di meja-meja itu kan. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri fardhu lillahi ta'ala. Maka jawabnya saya terima atau taqabbalallah innaka antas samiul alim, itu lapan. Boleh sebagainya. Tapi pada hakikatnya memang niat itu dalam hati. Artinya ketika Pak Haji kasih sama Qadir misalnya, nih, walaupun Pak Haji bilang hadiah, tapi dalam hati Pak Haji bilang ini zakat mal saya, maka yang dihitung oleh Allah yang dalam hati. Seperti itu. Ya. Iya Pak. Kalau misalnya kita ini bisnis ya, Ustaz ya, kita dapat untung 1 juta, 100 juta, kemudian langsung kita keluarin 2,5% dari 100 juta itu. Ternyata uang 100 juta itu karena kita hemat, masih ada sisa 50 juta, tapi dia udah berjalan 1 juta 1 tahun gitu. Jadi apakah yang benar zakat itu pada saat kita dapat untung kita keluarkan 2,5%, apakah kita nunggu dulu ini 1 tahun? 1 tahun? Ya. Sekarang bukan perkara benar tidak benarnya, semua benar. Tetapi yang diwajibkan orang harus mengeluarkan harta 2,5% itu ketika ada harta yang mengendap. Maknanya walaupun Bapak bayar tiap bulan 2,5%, kok setelah mengendap 1 tahun tetap jumlahnya 50 juta ya tetap bayar wajib lagi. Jadi lihat itunya. Ya. Ini nanya masalah fisabilillah tadi ya, yang menurutnya pengurus masjid itu bisa fisabilillah. Apakah semua pengurus masjid itu yang terdaftar nama di struktur tadi itu bisa kita sebut fisabilillah, sedangkan ada hanya beberapa kadang-kadang yang aktif gitu, kayak merbot, ustadz-ustadznya gitu, dan lain-lain itu kadang-kadang hanya sekedar nama gitu. Nah, apakah itu bisa juga untuk bisa kita berikan untuk atas nama zakat mal? Ya. Khusus untuk pengurus masjid yang dikatakan fisabilillah, mereka yang aktif total dalam kepengurusan itu. Hanya yang struktural kan? Ada yang lain? Iya. Kalau zakat sekian besar, jadi bukan tergantung dari nisab dan haul. Jadi artinya haul kita ini bisa beda-beda dari Januari sampai Desember. Iya, tergantung di kapan dia uang itu sudah berkumpul. Haul itu setahun itu bisa beda-beda. Apabila sudah sampai nisabnya di suatu saat dari Februari sampai dengan 50 kilogram, dengan taruhlah berapa ratus juta itu. 20 juta aja dikeluarkan, iya. Pada Rabu nanti, pada bulan berikut nanti kalau ada lagi yang memang kita dari bulan berikutnya itu nisab sampai, ya haul dan nisab kan keluarkan. Iya, tahun iya Pak. Lihat kita masuk ke desa. Dipotongnya itu setiap bulan. Oh, sebulan. Ini, ya sudah. Kalau memang itu memang diyakini potongan itu dibayarkan untuk zakat fitrah, ya sudah. Kita seandainya nggak mau bayar lagi. Rasanya malas kasih. Kemarin kan ibu-ibu bertanya karena dia mau bersedekah sama kita, apakah menjalankan tiada nyawa kita? Dia pernah dikasih nasihat sama paman dia yang ustaz juga, kalau kamu bersedekah katanya nilai sedekah itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau fakir miskin dibalas 10, kepada orang tua dibalas sekian derajat lebih tinggi. Nah yang paling tinggi katanya kepada alim ulama. Apakah benar itu? Bagaimana? Ya kalau kita katakan ukuran tinggi tidaknya itu memang Allah yang nilai. Hanya mungkin perkataan gurunya itu ada benarnya. Kalau lihat secara diroya, kenapa kok dikatakan alim ulama yang paling tinggi? Efeknya, amal jariah tadi. Karena amal jariah tadi gitu. Ketika fakir miskin ya sudah, hanya di situ saja. Tapi kenapa kok santri, kiai, ulama itu diberikan amal jariah lebih tinggi ya? Karena dengan itu kegiatan agama
dengan wasilah harta kita akhirnya apa? Agama, dengan wasilah harta kita agama jadi terjaga, agama meningkat. Itu mungkin. Tapi kalau secara nas enggak ada. Itu hanya memang pikiran-pikiran manusia saja. Ada benarnya. Ustaz, Ya. saya tambah lagi. Zakat fitrah itu, misal kita 5 orang, yaitu 30, ya 150 gitu ya. Atau kita kasih ke orang-orang miskin, misalnya itu yang kita tahu mungkin ada beberapa, jadi nggak kita langsung kasih keseluruhan, jadi kita ini 10.000, 20.000, sampai baru jumlah 150, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita hitung misalnya zakat fitrah kita berbentuk uang 30.000 kali 10, 300. Kita kasih netel, boleh. Yang penting 8 golongan. Dan kalau udah dalam panitia ini, masjid ini, minimal 3 golongan harus masuk semua. Paling bagus 8. Dan golongan yang paling suka lewat dalam zakat fitrah ini gharib, orang yang punya utang. Jadi kalau bapak hari ini punya utang, lapor aja sama kodir nggak apa-apa. Sudah bisa kami Banyak Ya. Tergantung. Ya. Tergantung beli mobil. daftar gitu. Bisa kodir. Daftar. Gimana maksudnya? Kalau ada Pak Rusdi nggak jalan. Kadang pertanyaan bagus kita nggak dengar. Ya. Kalau pembantu enggak. Yang tanggungan ini mesti anak-anak yang masih dalam tanggungan. Kalau pembantu enggak. Karena pembantu itu kayak tanggungannya kan tanggungan lepas. Tanggungan majikan. Itu kan kerja sama kita. Ya, kalau pembantu boleh kita bayar zakat sama mereka. Tapi yang maksudnya enggak sah zakat fitrah sama tanggungan ini, memang tanggungan keluarga nasab gitu. Anaknya ya atau ibunya. Karena kalau anak itu kan nggak ada putus ikatan. Kalau pembantu kan bisa putus ikatan. Hari itu kita pecat nggak kerja bisa. Jadi boleh. Fakir miskin atas nama kita kasih kepada pembantu boleh. Cukup? Ya. Iya. Kalau perak berapa di situ? 77 gram kalau emas. Kalau perak ini sebagian ulama mengatakan 150 gram. Dinaikkan lagi kalau perak. Jarang orang punya perak ya. Ya itu seandainya bapak penguasa perak. Ya boleh kan dibagi-bagi di sini. Waktu cincin Pak. Ada lagi? Ya, ikat pakai perak. Cukup. Saya minta waktu sebentar untuk bahas fikih Idul Fitri sebentar ya. Boleh Pak. Sabar. Kira-kira ada keluar mendesak, monggo silakan. Dan tidak ada paksaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu bima yata'allaquna Idul Fitri, amal-amal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Di sini ada kitab PDF ulama yang saya download tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan Idul Fitri di negara kita khususnya. Apakah ada amalan yang salah seperti sebagian mereka yang mengatakan ini amalan itu tidak dicontohkan Rasulullah, maka kita akan kaji sama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amal Idul Fitri. Amal Idul Fitri alladzi yalzamuna, orang yang yalzamuni yang berlangsung di hadal balad negara kita. Apa yang pertama di sini? Yalbisuna ala syabil khair. Berpakaian yang bagus. Tentu ini tidak melanggar syariat. Berpakaian yang bagus ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, yang hadis panjang ini, ketika seorang sahabat mengirimkan jubah yang baik kepada Rasulullah menjelang Idul Fitri dan Rasulullah tidak mengingkari. Tapi memang kewajiban memakai baju bagus ini tidak wajib, hanya yang ditekankan baju yang lebih indah dari biasanya kalau mampu. Bahkan Imam Malik mengatakan wahada yadullu ala antajammula indahum fi hadhil mawadhi. Ini menunjukkan bahwa berhias pada momen-momen ini populer di kalangan para sahabat. Sami itu min ahli ilmi, aku mendengar riwayat-riwayat ini dari ahli ilmu, kata Imam Malik. Yastahibuni at-thayyib, selain memakai baju bagus juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Apalagi di sini wazayyinat fi kulli aid, dan perhiasan ketika Id. Nah, ini boleh bapak yang punya baju cincin pakai semua nggak apa-apa.
10 pakai semua, kalau nggak malu bilang orang gila ya. Ya. Kalau mandi ini jelas, kalau mandi ini memang nggak ada khilafiyah. Saya tidak akan bahas khilafiyah nih. Kalau mandi jelas, mandi Idul Fitri termasuk sunnah makan. Mandi Idul Fitri termasuk makan dulu sebelum berangkat, ini sunnah makan memang. Tapi ada perkara-perkara yang menjadi tradisi, apakah ini sunnah juga atau tidak gitu. Mandi Idul Fitri, kemudian makan sebelum berangkat seperti itu. Nah kemudian yang kedua, karena sebagian ramai di media sosial, ada seorang ustadz yang menggugat, katanya itu nggak ada itu ucapan minal aidin wal faizin. Yang ada dalam hadis itu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya betul. Ini hadis ini betul, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ini diucapkan oleh Rasul. Tetapi ucapan lahir batin itu tidak salah. Karena ulama mengambil dalil saling meminta maaf di sini. Ulama mengambil dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang terlalu akan diampuni. Kata ulama, ini maksudnya dosa yang telah lalu yang berkaitan dengan Allah, tetapi yang berkaitan dengan manusia tidak dapat halal kecuali minta maaf. Bahkan bukan hanya sama orang muslim aja ya. Kalau kita punya kesalahan sama orang kafir, minta maaf. Inilah dalil yang mendasari kok adat istiadat maaf lahir batin ini gitu. Jangan sampai kita nggak bisa jadi suci disebabkan nyangkut dosa-dosa kita yang berkaitan dengan manusia. Bahkan sebagian ulama yang takwa lagi mengatakan kalau dosa itu berkaitan dengan ghibah, harus kita jelaskan. Maaf ya Pak, saya dulu pernah ghibahin kamu. Lu ghibahin gua apa? Saya bilang gigi bapak ompong, kurang ajar. Sebagian ulama harus dijelaskan jenis ghibahnya apa. Saya minta maaf ya Pak ya, kalau dosa oke, tapi utang nggak ada ampun-ampunan, tetap bayar. Ya. Walaupun itu kita dengan orang non-muslim. Iya, wajib. Karena kita ada pernah nyakitin hati orang non-muslim, wajib kita minta maaf sama dia. Kenapa jangan jadi sangkutan nanti di akhirat? Karena di akhirat nanti yang paling ribet urusan bukan kita dengan Allah, tapi yang berkaitan dengan manusia. Itu yang paling ribet Pak. Kalau dengan Allah gampang urusan. Ya bukan gampang, maksudnya lebih mudah karena cuma dengan Allah saja. Kalau di akhirat nanti, makanya yang paling baik sebetulnya Pak. Nah ini maksud yang ketiga. Ini ucapan minal aidin wal faizin. Yang pertama lahir batin, kemudian ucapan minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi orang yang aidin wal faizin, kita kembali menjadi orang yang suci, fitrah dan menang. Ini maksudnya, ini doa minal aidin itu kan menjadi kembali suci dan menang. Tapi ada kalimat yang dibuang maksudnya, semoga kita menjadi orang yang kembali suci dan menang. Apa salah doa seperti ini Pak? Tidak salah. Jadi minal aidin wal faizin kita pakai nanti, lahir batin kita pakai, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kita pakai juga. Jadi semuanya dipakai. Nah kemudian yang ketiga apa? Silaturahim. Nah silaturahim ini kata ulama sepakat bahwa siapa yang paling awal kita datangi, orang yang sudah lama kita tidak datangi, yang hubungan kekerabatan kita sama dia mungkin ada sedikit salah paham. Ini yang paling utama. Bukan yang hari-hari ketemu, itu memang bagus juga. Tapi yang paling utama ini, makanya dalam hadis itu kan sunnah Rasulullah pergi ke masjid dengan pulangnya kan jalannya beda. Nah ya, contohnya Pak Haji, rumahnya tetangga. Maka sunnahnya muter, tapi nggak usah muter sampai panjang gitu kan. Tapi bakal nggak usah. Iya. Kata Ustaz, balik ini yang ini muter sampai 5, jangan. Kasihin orang itu ya. Panjang ada channel baru. Apa tujuannya Pak? Tujuannya ketemu orang yang nggak biasa kita temui, itu loh. Itu maksudnya Pak. Kenapa kok khalfat tariq? Karena Islam idza raja'a ila aid khalfat tariq. Adalah beliau kalau pulang dari sholat Id, beliau lewat jalan yang beda. Tujuannya tadi supaya orang yang dengan tujuan jalan beda kadang-kadang kan udah lama kita temuin tuh.
pernah mungkin selisih jalan, kita salah omongan, nah itu dulu yang diutamakan. Kalau yang orang-orang udah biasa, orang hari ketemu nanti hari ke-7, hari ke-10 boleh. Tapi yang paling utama itu mereka-mereka yang mungkin ada muamalah muasyarah yang agak nyangkut-nyangkut di kita itu datang. Terlaluan Pak, kalau momen lebaran masih ribut juga ya kan. Begitu datang, nggak boleh datang sini, nah, itu udah lain. Tapi tetap kita datang ini utama seperti itu. Ya saya rasa itu yang kaitan dengan Idul Fitri. Ada yang mau tanya seputar Idul Fitri? Halal bihalal Pak, halal bihalal. Tuh, halal bihalal nggak usah ditanya, orang dari sedekah. Halal bihalal itu maksudnya kan mengumpulkan teman-teman yang mungkin ada kesalahan karena tidak mungkin kita datangi ke mereka satu persatu, maka dijamaikan, diistimaikan. Ya boleh. Itu halal bihalal itu sebenarnya ngambil dalil daripada minta maaf tadi sebenarnya. Karena kita mungkin repot untuk mengumpulkan semuanya, kita kumpulkan minta maaf dan di situ sudah makan. Salahnya di mana? Nggak ada. Ustaz, Ya. minal aidin apa minal aidin? Minal aidin. Minal aidin. Aidin itu kan aid, kembali. Aid itu kan kembali. Wal faizin itu jaya atau menang. Iya. Bagaimana ini dasar kita untuk menjelaskan kepada kawan-kawan keluarga kita. Ini sampai berapa kali lebaran ini mereka masih juga nggak mau Teguran. artinya perselisihan mereka ini sampai nggak mau Teguran. teguran dan tetap putus gitu. Mungkin kesumat. Beberapa kali lebaran ini ada nggak Ustaz ini penjelasan untuk menyambut silaturahmi ini adalah suatu dosa yang besar. Ini nggak usah dijelaskan lagi. Jangan kalau sampai bertahun-tahun, 3 hari aja sudah nggak halal. La yahillu. Kita bicara Tidak halal kata Rasulullah. La yahillu ahadukum ayyamna'a kalam akhihi fawqa salatata ayyam. Tidak salah salah seorang dari kalian memutuskan hubungan silaturahmi kepada saudara muslim kalian fawqa salatata ayyam, di atas 3 hari. Kalau saya nasihatin sama kawan-kawan saya, kalau kamu minta maaf sama orang yang kamu malas datanginnya, sekarang udah ada ibu. SMS kenapa sih? Seandainya takut datang, sudah terwakili ya, sudah, walaupun belum sempurna, tapi sudah terwakili. Walaupun menggerundel ya, aku cuma SMS doang, walaupun gerundel, tapi ini sudah mewakili daripada yang memang nggak datang sama sekali. Ini curhat pribadi tuh. Biil Pak, biil udah. Ya, yang lain. Keras kepala. Ziarah kubur sebenarnya sunnahnya tuh ini yang mau saya bahas. Sebenarnya sunnahnya itu dalam kitab dalam hadis itu malam hari raya. Malamnya hari raya. Ini ingat ya. Sunnah ziarah kubur itu sebenarnya malam hari raya. Ini di sini ada sahih. Malam hari raya. Sebenarnya yang paling sulit tanya lah sama Ustaz. Ziarah kubur itu malam hari raya. Hadis itu jelas. Lailatul Aid, malam hari raya. Nah, karena malam hari raya kita ini malah nonton TV, maka akhirnya dipindah ke pagi hari. Ziarah kubur nggak apa-apa. Yang lain? Cukup ya? Ulama berapa juga saya selama 1 tahun ini mengisi kajian di sini malam Rabu dan mengisi kultum di sini, pasti banyak salah, bukan insya Allah, pasti banyak salah perkataan, lisan maupun mungkin ketersinggungan. Saya minta maaf, mohon diikhlaskan. Sama-sama. Afu minkum. Semoga Allah SWT menjadikan kita ini orang yang bisa menerima maaf dan memaafkan. Kemudian nanti insya Allah kalau memang ada waktu dan kesempatan kita akan kajian seperti biasa, mungkin setelah 1 minggu atau 2 minggu Idul Fitri ya, insya Allah. Semoga Allah SWT menerima puasa kita. Dan sekali lagi masih ada 1 malam ganjil, ya. Jangan sekali-kali dilewatkan ini, karena dalam hadis itu di akhir malam kata Rasulullah. Akhirnya itu ya Rasulullah, apa itu malam Lailatul Qadar? Bukan kata Rasulullah. Malam yang dimana seorang tuan memberikan upah kepada hambanya, kan ada dalam hadis itu. Jadi malam terakhir itu bisa jadi malam Lailatul Qadar,
Karena gini loh, kalau dalam hitung Hijriah itu nggak mesti 30. Nggak beda dengan orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah kan langsung thread Lebaran 30, kalau kita enggak. Bisa jadi Lebaran kita ini hari Selasa. Nggak bisa kita katakan Rebo ya, memang di tulisan kalender pemerintah Rebo, tapi nggak bisa. Senin sore itu sudah isbat. Kalau nggak kelihatan, karena memang dalam hadisnya fa'in humma, kalau nggak kelihatan bulan baru sempurnakan 30 hari kata Rasulullah. Bukan tahu-tahu disempurnakan 30 hari. Jadi Senin malam Selasa masih ada nanti satu malam ganjil, dan mungkin itu malam terakhir, dan mungkin malam Ramadan kita yang terakhir tahun ini juga. Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi jangan berleha-leha, tunda dulu. Untuk apa Pak? Ke pasar Pak, pasar Sumpah. Ya, datang aja ke masjid. Nanti malam ya, akhirnya di malam doa sama Allah, ya Allah jadikan akhir saya baik, ya Allah. Sebagaimana saya dulu lahir ke dunia baik, saya juga mau keluar dari dunia ini baik. Saya juga mau keluar Ramadan ini jadi dalam keadaan baik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.